Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih telah memilih dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi mediator pada permasalahan kali ini. Perkenalkan, nama saya Abdul Zikri Pratama SH. Saya mediator bersertifikat. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya persilakan kepada Bapak-Bapak sekalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan untuk yang pertama, saya persilakan untuk Bapak. Apakah Bapak setuju? Baik, silakan Bapak. Terima kasih Pak. Perkenalkan Bapak-Bapak sekalian, nama saya Clinton Siombing. Di sini saya selaku penggugat. Baik, selanjutnya untuk Bapak saya persilakan. Ya, perkenalkan nama saya Pak Rizky Ramadan. Saya di sini selaku tergugat. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian sengketa dengan perdamaian, lalu perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk mencari titik temu penyelesaian masalah dengan bantuan mediator. Dan fungsi saya di sini hanyalah sebagai pihak netral yang akan membantu memfasilitasi negosiasi dalam pembicaraan Bapak-Bapak sekalian. Sebelum saya memulai proses mediasi ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang akan kita lalui dan juga tata tertib dalam proses mediasi ini. Pertama, saya akan memberikan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, di mana pada saat salah satu pihak saya berikan kesempatan untuk berbicara, maka saya mohon agar pihak lain mendengarkan dan tidak menyelah pembicaraan atau menyerang satu sama lain. Kedua, tidak boleh menggunakan HP dan juga merokok, dan juga tidak boleh berkata kasar. Ketiga, setelah itu saya akan coba mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Keempat, saya akan mencoba mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Kelima, setelah itu kita akan masuk dalam tahapan negosiasi. Keenam, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. 7. Selama proses mediasi berlangsung, ada kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan terpisah atau dapat disebut kaukus. Pada saat saya berbicara dengan salah satu pihak, saya akan meminta untuk pihak lain individual. Begitu juga sebaliknya, dan informasi yang saya dapatkan dari pihak manapun akan saya jaga kerahasiaannya. Kedelapan, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan saya juga bersifat netral. Dan saya tidak memihak salah satu pihak. Demikian tata tertib mediasi ini. Baiklah, apakah Bapak sekalian setuju dengan tata tertib ini? Pak, setuju. Baik, kita mulai mediasi hari ini. Pertama, saya ingin mendengar duduk permasalahan dari Bapak Clinton Siombing selaku penggugat. Silakan Bapak. Terima kasih Pak. Jadi begini Pak, berawal dari saya dan teman saya Pak Rizky, kami mendirikan suatu perusahaan yang diberi nama PT Moge Bersatu, dan saya menanamkan modal sebesar 857 juta dan sepakat bahwasanya setiap tahunnya saya akan mendapat 5% dari hasil perhitungan perusahaan itu Pak. Perusahaan ini kami dirikan pada tahun 2011 Pak. Di tahun 2015 hingga 2017 perusahaan berjalan dengan lancar serta telah mempekerjakan 500 orang karyawan. Namun di tahun terakhir ini, yakni 2017 hingga 2019, perusahaan tidak lagi memberikan 5% hasil perhitungan tersebut kepada saya Pak, sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan di dalam surat perjanjian kerjasama tersebut. Jadi hal ini menimbulkan kerugian kepada saya Pak sampai mencapai 1,5 miliar. Baik Bapak, saya telah mencatat beberapa poin. Selanjutnya saya persilakan untuk Bapak menjelaskan. Ya Pak, terima kasih atas. Di sini saya akan menjelaskan
meluruskan lah lebih tepatnya pernyataan Bapak penggugat tadi. Dalam perjanjian tersebut memang benar saya bekerja sama dengan saudara Dr. Sombi untuk membangun perusahaan yang bernama Mobil PT Mobil 1. Namun perlu kita ketahui di sini, perusahaan memiliki 500 pekerja yang tentunya harus kita perhatikan. Mungkin saudara Clinton lupa bahwasanya perjanjian tersebut dapat berubah melihat situasi dan kondisi. Bagaimana bisa terjadi tanpa sepengetahuan saya, Pak? Yang seharusnya itu kan diberitahukan kepada saya terlebih dahulu, bukan begitu? Iya Bapak. Berarti Anda membuat kebijakan sendiri, Pak, tanpa koordinasi kepada saya terlebih dahulu, Pak. Iya. Ya Bapak, seharusnya Bapak tahu juga perkembangan perusahaan kita. Kita lihat dari pasal 4 di sini dijelaskan bahwa bila terjadi kerugian, maka akan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Jadi di sini sudah jelas Bapak, jika ada kerugian, maka yang menanggungnya kita berdua, bukan oleh cuma satu pihak saja. Itu dong. Saya tidak setuju, Pak. Ini kan sudah 2 tahun dan hal ini baru saja disampaikan kepada saya. Itu kan karena dibuat mediasi besar, karena dibuat mediasi ini kan. Baik Bapak sekalian, saya memahami beberapa poin permasalahannya dari pihak penggugat dan tergugat terjadi kesalahpahaman, di mana pihak penggugat merasa keuntungannya tidak terbayarkan selama 2 tahun terakhir, dan dari pihak tergugat bahwasanya pihak penggugat tidak mengetahui pengembangan perusahaan selama 2 tahun terakhir, di mana perusahaan mengalami naik turun mempengaruhi pendapatan perusahaan. Ditambah lagi harus menutupi penghasilan para pekerja yang bekerja di perusahaan berjumlah 500 orang. Bagaimana Bapak sekalian, apakah poin yang saya sampaikan sudah tepat? Ya, sudah tepat Pak. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada penggugat, apakah ada solusi untuk permasalahan ini? Ya, seharusnya Pak, bagaimana ya? Seharusnya hal seperti itu disampaikan kepada saya terlebih dahulu, Pak. Ya, jadi kalau menurut saya lebih baik kita membuat perjanjian ulang lah, Pak. Baik, dari pihak penggugat ingin membuat ulang perjanjian kerjasama ya. Bagaimana menurut penggugat? Ya, kalau begitu saya setuju dengan pernyataan penggugat tadi. Baik, kita akan membuat perjanjian ulang kerjasama. Untuk waktu dari pihak penggugat, kapan untuk memiliki waktunya Pak? Ya, sebenarnya saya punya waktu kosong. Ya, sepertinya ya hari Kamis lah, tanggal 29 Februari. Kamis tanggal 20 Februari. Apakah pihak penggugat bisa? Boleh Pak. Kebetulan saya di situ juga kosong juga. Baik, apabila setuju membuat ulang perjanjian kerjasama, berarti dalam hal ini diikutsertakan pertandatanganan akta perdamaian yang menyatakan mediasi berakhir damai ya. Bagaimana pihak penggugat? Ya, setuju, Pak. Penggugat? Setuju. Baik, di sini akan saya bacakan ulang ya, bahwa mediasi berakhir damai dengan agenda bahwa hari Kamis 29 Februari akan dibuat ulang perjanjian kerjasama dan pertandatanganan akta perdamaian yang menyatakan bahwa mediasi berakhir damai. Baik, terima kasih terhadap Bapak sekalian telah menunjukkan egonya dan telah bersepakat untuk berdamai. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak, untuk hadir.